Assalamualaikum. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa menyertai hari-hari kalian. Hari ini, kita akan menyimak sebuah kisah yang penuh hikmah, menggetarkan hati, dan mungkin membuat kita merenung dalam-dalam. Seorang oknum polisi yang selama ini dikenal arogan, semena-mena, dan sering bertindak kasar terhadap rakyat kecil akhirnya mengalami nasib tragis. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah ini sekadar kisah tentang tindakan kriminal? Atau ada cerita pilu di baliknya yang patut kita renungkan? Mari kita gali lebih dalam. Sebelum mulai, hadiahkan sholawat untuk kekasih Allah bagi yang beragama Islam. Yuk, tuliskan sholawat Nabi di kolom komentar sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Semoga sholawat ini menjadi penerang di hari akhir dan mengantarkan kita pada syafaat beliau. Dukung dakwah ini dengan like dan subscribe. Dukungan kalian bukan sekadar like, tapi juga amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Setiap share, like, dan komentar baik kalian adalah langkah kecil untuk menyebarkan kebaikan Islam. Di sebuah kota kecil bernama Sukamulyo, keseharian warga berjalan lambat, tenang, dan sederhana. Namun di balik ketenangan itu, ada luka yang perlahan menganga. Seorang polisi bernama Sutarno, dikenal hampir semua warga, bukan karena jasanya menjaga keamanan, melainkan karena kelakuannya yang arogan dan suka semena-mena. Setiap pagi di pasar tradisional, Sutarno kerap berkeliling dengan motor dinasnya. Sorot matanya tajam, penuh kesombongan. Ia sering menghentikan pedagang kecil hanya untuk mencari-cari kesalahan. Kadang ia meminta upeti kecil, kadang ia mengancam akan menggusur lapak mereka jika tidak patuh pada perintahnya. Warga hanya bisa menunduk, memendam amarah di dada. Tak ada yang berani melawan, karena takut terkena masalah lebih besar. Seolah-olah Sutarno adalah penguasa kecil di kota itu, dan hukum ada di telapak tangannya. Suatu siang yang terik, di tengah keramaian pasar, Sutarno kembali beraksi. Seorang pedagang sayur bernama Pak Darto yang sudah renta, ditarik kerah bajunya hanya karena gerobaknya dianggap menghalangi jalan. Warga yang melihat hanya bisa menahan napas, gemetar antara rasa takut dan iba. Namun tanpa disadari Sutarno, ada sepasang mata asing yang mengamati dari kejauhan. Seorang pria muda berpakaian sederhana, mengenakan topi lusuh, berdiri di balik kerumunan. Wajahnya datar, namun matanya tajam mengawasi setiap gerak-gerik Sutarno. Siang itu, kota Sukamulyo sedang menahan napas untuk sesuatu yang tak biasa. Pria muda bertopi lusuh itu perlahan berjalan mendekat. Ia tak banyak bicara, hanya mengamati dengan seksama bagaimana Sutarno memperlakukan Pak Darto dengan kasar. Setiap kata bentakan dan ancaman yang keluar dari mulut Sutarno, terekam jelas di ingatannya. Warga sekitar, yang semula hanya diam, mulai saling pandang. Mereka bertanya-tanya siapa pria asing itu. Ia tampak tenang, terlalu tenang untuk seorang pendatang biasa. Sesekali ia mencatat sesuatu di buku kecil yang ia keluarkan dari sakunya. Sutarno, yang merasa menjadi raja kecil di tempat itu, sama sekali tidak sadar bahwa dirinya sedang diawasi. Ia malah semakin menjadi-jadi. Setelah melempar gerobak Pak Darto hingga terbalik, ia menunjuk-nunjuk wajah si kakek tua itu, menghardiknya di depan umum. Warga yang menyaksikan mulai geram, namun ketakutan yang selama ini membelenggu membuat mereka tetap membisu. Pria muda itu pun akhirnya bergerak. Ia perlahan mendekat ke arah Sutarno. Wajahnya tetap tenang, langkahnya mantap. Tanpa rasa takut, ia berdiri tepat di hadapan Sutarno yang sedang memaki. "Sudah cukup," ucapnya pelan namun tegas. Sutarno terkejut. Ia menoleh dengan penuh kemarahan. "Kau siapa berani-beraninya mencampuri urusanku?" hardiknya. Pria muda itu hanya tersenyum tipis. "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya rakyat biasa yang muak melihat kelakuanmu." Kalimat itu membuat pasar seketika sunyi. Semua mata tertuju pada mereka. Detik itu, ketegangan terasa menusuk udara. Hanya suara angin yang berdesir pelan di antara ratusan pasang mata yang menahan napas. Sutarno, merasa direndahkan, melangkah maju, mencengkeram kerah baju pria itu. Tapi anehnya, pria muda itu tetap berdiri tegak, bahkan tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut. Di balik ketenangannya, ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang Sutarno bayangkan.
Warga menunggu apa yang akan terjadi berikutnya dengan hati berdegup kencang. Sutarno menarik kerah pria muda itu dengan kasar. Sorot matanya dipenuhi amarah, seolah ingin menunjukkan kekuasaannya di depan semua orang. Namun yang membuatnya semakin geram, pria itu sama sekali tidak bereaksi. Ia tetap menatap Sutarno dengan tatapan datar, seolah-olah tidak ada sedikitpun rasa takut terhadap ancaman yang ada di depan matanya. "Heh, kau mau cari masalah ya? Aku ini polisi, ngerti tidak?" bentak Sutarno keras, hingga membuat beberapa ibu-ibu menjerit kecil. Pria muda itu hanya tersenyum samar, lalu dengan suara pelan tapi menggetarkan hati berkata, "Justru karena kau polisi, maka aku harus bertindak." Kalimat itu menggema di telinga semua orang yang ada di pasar. Beberapa pedagang mulai berbisik, saling bertanya-tanya siapa sebenarnya pria muda ini. Ada yang berani memprediksi bahwa dia bukanlah orang biasa. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara sirene mobil dinas yang mendekat dengan cepat. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan pasar. Pintu mobil terbuka, dan keluar seorang pria berbadan tegap dengan seragam resmi lengkap. Di dadanya tersemat tanda jabatan tinggi yang membuat semua warga menahan napas. Sutarno yang awalnya garang, mendadak pucat pasi. Ia mengenali sosok itu, seorang pejabat tinggi dari kepolisian pusat yang sangat ditakuti. Tubuh Sutarno yang tadi tegap kini terlihat goyah. Ia melepas kerah baju pria muda itu dengan gerakan kikuk. Pria muda bertopi lusuh itu kemudian berjalan perlahan menuju pejabat tinggi tersebut. Ia menghormat singkat, dan balasan hormat diberikan dengan penuh penghormatan. Saat itu juga, semua orang di pasar memahami bahwa pria muda bertopi lusuh itu bukan orang sembarangan. Wajah Sutarno memerah menahan malu. Ia tidak tahu bahwa hari ini akan menjadi awal dari kehancurannya sendiri. Di hadapan seluruh warga, tak ada lagi tempat bersembunyi. Semua kelakuan buruknya kini terkuak di bawah cahaya siang yang terik. Dan dari kerumunan, tatapan warga berubah. Bukan lagi takut, tapi penuh harap bahwa keadilan akan benar-benar ditegakkan hari ini. Pejabat tinggi itu melangkah mendekat, wajahnya keras tanpa ekspresi. Setiap langkahnya membuat kerumunan warga otomatis membuka jalan. Suasana pasar berubah sangat hening, seakan semua suara tertahan di tenggorokan masing-masing. Sutarno berdiri kaku, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia berusaha menjaga wibawa, tetapi getaran di kakinya tidak bisa disembunyikan. Ketika pejabat itu berdiri tepat di hadapannya, suara yang keluar dari mulutnya terdengar berat dan penuh wibawa. "Kau, Sutarno, apa kau tahu siapa yang kau hina barusan?" Sutarno menunduk. Suaranya tercekat, tidak sanggup menjawab. Ia hanya menggeleng pelan, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Pejabat itu melirik sekilas ke arah pria muda bertopi lusuh, lalu kembali menatap Sutarno. Dia adalah inspektur pengawas dari pusat. Tugasnya mengawasi perilaku aparat di daerah. Dan apa yang baru saja dia lihat, adalah aib besar yang tidak bisa dimaafkan. Warga yang mendengar penjelasan itu, seakan meledak dalam batin mereka. Ada rasa puas yang mulai tumbuh, setelah sekian lama hanya bisa dia menahan ketidakadilan. Pejabat itu melangkah satu langkah lebih dekat. Dengan suara tegas, ia mengumumkan di hadapan semua orang. "Mulai saat ini juga, kau dinyatakan dipecat dari kepolisian. Segala atributmu dilucuti di tempat ini. Tidak ada ruang untuk aparat yang menindas rakyat." Sutarno terhenyak. Ia ingin membantah, ingin membela diri, tetapi tidak ada lagi kekuatan dalam dirinya. Tangannya gemetar saat salah satu ajudan pejabat itu maju, mencabut lencana dari dadanya, merobek emblem di pundaknya, dan melepas topinya. Semua warga menyaksikan dengan mata berbinar. Ada kelegaan, ada rasa keadilan yang akhirnya datang walau mereka tidak pernah berani bermimpi sebelumnya. Sutarno berdiri di tengah pasar, tanpa pangkat, tanpa wibawa, hanya seorang manusia biasa yang dipermalukan oleh kesombongan dan kerakusannya sendiri. Tidak ada tangan yang menolong, tidak ada suara yang membela. Yang ada hanyalah tatapan-tatapan kosong yang kini penuh dengan kemenangan kecil dari rakyat kecil yang selama ini ia injak-injak. Sutarno menunduk dalam, napasnya memburu. Tubuhnya terasa ringan seakan kehilangan beban yang selama ini menjadi tameng kesombongannya. Tapi beban rasa malu jauh lebih berat menghantam dadanya saat itu. Beberapa pedagang mulai berani berbisik lebih keras.
Ada yang mencibir, ada yang tertawa kecil. Anak-anak kecil menatap dengan mata polos. Sebagian bahkan berani menunjuk-nunjuknya. Pemandangan yang dulu tak pernah ia bayangkan, kini menjadi kenyataan yang pahit. Sementara itu, Pak Darto, si kakek tua yang sempat ditindasnya, hanya berdiri mematung. Wajahnya datar, tetapi ada sinar aneh di matanya. Ia tidak menunjukkan kebencian, hanya sorot lelah seorang lelaki tua yang terlalu sering diperlakukan tidak adil. Pejabat tinggi itu lalu menoleh ke Pak Darto. Dengan suara lembut yang sangat berbeda dari ketegasannya tadi, ia berkata, "Maafkan kami, Pak. Ini semua akan kami perbaiki." Pak Darto hanya mengangguk pelan. Ia lalu membungkuk mengambil gerobaknya yang terbalik, mencoba membetulkannya sendiri. Melihat itu, pria muda bertopi lusuh segera membantunya, diikuti beberapa warga yang mulai bergerak membantu. Sutarno masih berdiri di tempat. Tidak ada seorang pun yang peduli padanya lagi. Ia berusaha melangkah pergi, tapi langkahnya terasa berat. Setiap mata yang memandangnya adalah pengingat atas kesalahannya sendiri. Di sudut pasar, seorang pedagang tua berbisik pada anaknya, "Itulah akibat kalau berbuat zalim. Tidak ada tameng yang bisa menolongmu ketika Allah sudah menunjukkan keadilannya." Pria muda bertopi lusuh lalu menatap Sutarno sekali lagi, kali ini dengan tatapan penuh makna. Tidak ada dendam di matanya, hanya pelajaran yang ingin ia tanamkan. Ia tahu, keadilan sejati bukan tentang membalas dendam, tapi tentang memperbaiki apa yang telah rusak. Langit siang itu terasa lebih cerah. Angin berhembus membawa harapan baru. Dan di pasar kecil itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, orang-orang kembali bisa tersenyum tanpa rasa takut. Sutarno berjalan gontai menjauh dari pasar, membaur dengan debu jalanan yang panas. Setiap langkahnya terasa seperti menginjak bara. Tidak ada lagi yang menoleh padanya, tidak ada lagi rasa takut yang dulu selalu ia nikmati. Ia kini hanya bayang-bayang dari dirinya sendiri. Sementara itu, suasana di pasar mulai berubah. Para pedagang yang tadinya diam dalam ketakutan kini berbicara dengan lebih berani. Mereka saling menguatkan, bercerita tentang ketidakadilan yang selama ini hanya bisa mereka telan diam-diam. Pria muda bertopi lusuh bersama pejabat tinggi itu berdiri di tengah kerumunan. Mereka berbicara singkat dengan beberapa tokoh masyarakat, menanyakan kebutuhan warga dan mendengarkan keluh kesah yang selama ini tersimpan. Pak Darto, meski sudah renta, tersenyum tipis melihat semua perubahan ini. Ia merasa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, suara kecilnya didengar. Bukan hanya oleh Allah yang Maha Mendengar, tapi juga oleh manusia-manusia yang kini membawa perubahan. Pejabat tinggi itu kemudian mengumumkan satu keputusan penting. Mulai hari ini, kami akan menempatkan petugas baru di pasar ini. Orang-orang pilihan yang benar-benar bertugas untuk melindungi, bukan menindas. Sorak-sorai kecil muncul dari para pedagang. Mereka saling berpelukan, sebagian menitikkan air mata. Sebuah janji sederhana yang terasa seperti keajaiban bagi kehidupan mereka yang keras. Pria muda bertopi lusuh berjalan menghampiri Pak Darto. Ia menyalaminya dengan hormat. "Pak, terima kasih atas kesabaranmu. Karena keberanianmu, banyak orang yang akhirnya bisa bebas dari ketakutan," ujarnya pelan. Pak Darto mengangguk sambil tersenyum, lalu membalas, "Semua terjadi karena kehendak Allah. Nak, kita ini hanya alat saja." Angin sore mengusap pasar kecil itu. Cahaya matahari mulai miring, menebar warna keemasan di antara wajah-wajah penuh harapan. Sebuah hari yang dimulai dengan ketidakadilan, kini berakhir dengan permulaan baru yang penuh harapan. Dan di kejauhan, Sutarno menghilang di balik tikungan jalan, meninggalkan jejak yang tak akan pernah dilupakan oleh pasar kecil itu.